أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, jemaah solat zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kajian zuhur kita pada siang ini, kembali kita membahas tentang keutamaan dan amalan-amalan masjid. Keutamaan dan amalan masjid. Kenapa penting untuk kita ulang keutamaan masjid, amalan masjid? Karena tuan-tuan perempuan yang mulia, masjid tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat. Kenapa dulu lahir pemimpin-pemimpin yang hebat, khalifah-khalifah yang hebat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum? Karena memang mereka dulu telah dididik di Masjid Nabawi oleh Nabi SAW. Kita kenal dulu ada panglima-panglima perang yang hebat, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Mereka dididik di mana? Di masjid. Kemudian lahir ulama-ulama hebat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, banyak sahabat-sahabat yang pakar di bidang agama, menguasai ilmu agama, juga dididik di masjid. Hadirin tuan-tuan perempuan yang mulia, maka kajian kita siang ini kita akan awali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dulu ada satu orang perempuan yang biasa membersihkan Masjid Nabawi, memungut sampah kotoran. Kemudian apa yang dia dapat setelah beliau meninggal dunia, ini kita mau dengar hadis riwayat Imam Tabrani, hadis nomor 115. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang perempuan yang biasa memungut kotoran di masjid meninggal dunia. Annam ra'atan kanat talqutul qaza minal masjidi fatuwfiyat falam yu'zanin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidafniha. Seorang perempuan, seorang nenek-nenek biasa membersihkan masjid, meninggal dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberitahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Iza matalakum mayyitun fazinuni." Apabila ada di antara kalian yang meninggal dunia, beritahukan aku. Kemudian wasalla 'alaiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan perempuan tadi, nenek tadi. Nah, yang hebat itu hadirin tuan-tuan perempuan sekalian, ujung dari hadis ini coba. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni ra'aituha fil jannah lima kanat talqutul qaza minal masjid. Kata Nabi, sesungguhnya aku melihatnya di dalam surga karena ia suka memungut kotoran di masjid. Allahu Akbar. Kita tengok sepintas lalu amalan ini sederhana, kecil. Memungut kotoran, memungut sampah di masjid. Tapi ini menjadi satu amalan yang bisa menjadi sebab satu orang bisa masuk surga.
Jadi kalau ada kita pergi singgah di mana-mana masjid, kita tengok masjid banyak sampah, banyak kotoran, jangan langsung kita marah kepada takmir. Ni tengok takmir tidak tanggungjawab, takmirnya pemalas ini, mana takmirnya? Jangan. Sudah kita inisiatif, mana sapu, mana tempat sampah, mana pel, sudah bersihkan. Bahkan kalau dapat tuan-tuan sekalian, kalau yang biasa safar, pergi jauh-jauh, coba standbykan di mobil itu bros, kemudian Pixal atau sejenis cairan untuk pembersih WC. Kalau kita singgah mana-mana masjid di pedalaman, di perkampungan, atau kita dalam perjalanan jauh, kita tengok kalau WC masjid musola itu kotor, sudah tutup, kunci, kita bersihkan. Apa sebab? Karena Nabi SAW sudah beritahu, inni ra'aituha fil jannah, saya melihatnya di dalam surga. Siapa? Perempuan yang punya kebiasaan membersihkan masjid Nabi SAW. Ada niat yang mau amal ini? Semua niat. Dulu ketika saya masih kuliah di Malaysia, ada sering saya jumpai bapak-bapak, dia memang mengkhususkan waktu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat dia akan habiskan waktunya dari pagi menjelang Jumat itu khusus untuk membersihkan masjid saja, walaupun dia bukan petugas kebersihan masjid. Masya Allah. Dan kata guru kami dulu, orang yang biasa membersihkan masjid, membros WC masjid, nanti Allah Ta'ala akan bersihkan hatinya. Kalau kita rasa hari ini kita banyak penyakit hati, kita rasa sombong dengan jabatan kita, dengan ilmu kita, dengan pengaruh kita, kita rasa diri kita besar, kita hebat, orang banyak perlu dengan kita, penyakit hasad, iri, riya, sum'ah, banyak penyakit-penyakit hati. Kata ulama, salah satu obat untuk penyakit hati kita yang rusak, yang busuk, yang kotor, bersihkan masjid. Dan hadirin tuan-tuan yang mulia, ni ada Pak Polisi ni bersama kita. Kalau izin komandan, kalau komandan datang ke rumah dinas Pak Kapolda, kemudian beliau ada di dalam rumah dinas, kemudian CCTV ditengok dari layar monitor, komandan datang dengan kawan-kawan, ada beberapa sampah berserak, tisu, daun-daun, kemudian Pak Komandan kutip-kutip masuk tong sampah. Kapolda tengok dari dalam rumah dinas, dari CCTV, dari layar monitor, dia senang tidak dengan komandan? Senang. Bapak punya cucu umur 5 tahun, tiba-tiba dia lari pergi teras rumah, depan rumah, kemudian dia ambil ada beberapa sampah plastik, air mineral, botol yang sudah kosong, tisu, dia kutip-kutip, kemudian dia jalan-jalan masuk ke tong sampah. Apa perasaan bapak sebagai datuk, sebagai kakek, tengok cucu begitu? Senang atau tidak? Kira-kira bagaimana Allah Ta'ala menilai kita, memandang kita ketika dia tengok kita suka mengutip, membersihkan rumah Allah Ta'ala. Untuk yang merokok, ini saya mau ingatkan ni, jangan tersinggung, saya tidak bahas hukum rokok. Saya ingatkan yang suka merokok dalam masjid atau di teras masjid, hati-hati, jangan suka membuang puntung rokok di sembarangan tempat di masjid. Hei, ini rumah Allah ini. Jangan sembarang-sembarang buang puntung rokok di masjid. Yang terbaik jangan merokok, itu yang terbaik lah. Kalau merokok juga jangan di masjid. Kalau merokok juga di teras masjid, jangan sembarangan buang puntung rokok. Kenapa sampai ke situ pembahasan? Bersihkan masjid. Ni tengok ni kiri kanan, entah di karpet kita, entah apa ni yang kecil-kecil tu, boleh ambil kutip masuk ke saku, nanti sampai luar baru buang. Masya Allah. Amalan kecil, sederhana, tapi besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kita lanjut hadis yang berikutnya. Kalau yang ini arahan Nabi, perintah Nabi kepada kita untuk bagaimana masjid kita supaya wangi, harum. Ini kita dengar ni. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid dur wa an tunazzafa wa tutayyaba. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, memerintahkan agar dibangun masjid di kampung-kampung.
Alhamdulillah sekarang setiap kampung ada masjid, setiap komplek ada masjid, setiap RW, setiap RT ada masjid. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi ujungnya, dan wa antunazzafa, agar masjid itu dibersihkan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, ada satu lagi, wa tutayyaba, diberi wangi-wangian, menyiapkan wangi-wangian, membuat suasana dalam masjid ini wangi, harum. Ini termasuk arahan Nabi, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayu nanti sampaikan dengan pihak sekretariat ke Kabak ke Kasubak, supaya mungkin nanti pas masuk pintu masjid, kiri kanan sudah ada parfum yang disiapkan. Setiap jemaah masuk, mungkin tak sempat pakai parfum atau lupa bawa parfum, di setiap pintu masuk masjid disiapkan apa? Siapkan parfum. Bukan hanya Masjid Raya An-Nur, masjid tuan-tuan, musola tuan-tuan tinggal, nanti beritahu kepada pengurus supaya masuk saja pintu masjid, di kiri kanan dinding sudah ada rak kecil, di situ disusun apa? Parfum. Supaya jangan sampai ada saudara kita masuk masjid dalam keadaan masih bau. Hati-hati. Datang masjid pakai pakaian yang terbaik, pakai parfum yang terbaik. Karena kita datang menghadap siapa? Menghadap Allah. Masuk rumah siapa? Masuk rumah Allah. Menghadap Kapolda saja tak berani kita sembarangan pakai pakaian. Menghadap gubernur, menghadap wali kota saja kita tak berani sembarangan penampilan pakaian. Pakai deodoran, pakai parfum, necis gaya. Bagaimana mungkin kita datang ke rumah Allah, masuk rumah Allah, menghadap Allah, kita pakai pakaian sembarangan, kotor, busuk, bau? Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk amal. Hadis yang terakhir. Kita berapa minit jatah zuhur? Dah habis dah? 15 minit ya? Ada lagi waktu? Ada lagi. Ini yang terakhir. Tapi yang ini jauh lebih penting lagi ni untuk kita simak, untuk memotivasi kita supaya menjadi ahli masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil masajidi autadan, sesungguhnya setiap masjid itu ada pilar-pilarnya, ada tonggak-tonggaknya. Ada apa pilar bahasa mudahnya, Pak? Tiang, tonggak, pilar. Apa bahasa Melayunya pilar itu? Setiap masjid itu ada pilar-pilarnya, ada tonggak-tonggaknya. Ni orang-orang, kalau dalam kitab ini diartikan pilar-pilar masjid itu adalah orang yang cinta dengan masjid, suka dengan masjid, senang selalu bolak-balik ke masjid, merasa nyaman untuk lama-lama buat amal dalam masjid. Ini disebut dengan pilar-pilar masjid. Abang Asril, kita masuk tak dalam kelompok ini? Atau kita ni pilar-pilar kafe, pilar-pilar restoran, pilar-pilar rumah makan, pilar-pilar game online, bukan masuk pilar masjid. Apa hadiah besar, ganjaran besar yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk mereka yang masuk dalam ciri-ciri pilar-pilar masjid? Al-malaikatu julusahum, al-malaikatu julasauhum, para malaikat akan menjadi teman duduk mereka. Apa lagi? In ghabu yaftaqidunahum, apabila mereka tidak hadir ke masjid, malaikat akan mencari-cari mereka. Wa in maridu aduhum, apabila mereka sakit, malaikat akan menjenguk mereka. Siapa tadi? Ahli masjid. Ahli masjid, orang cinta dengan masjid, orang yang senang duduk dalam majlis ilmu di masjid. Malaikat duduk dengan mereka. Kalau tidak hadir, malaikat cari mereka. Kalau sakit, malaikat jenguk mereka. Satu kali satu orang sahabat beritahu Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tadi saya didatangi oleh satu orang pemuda, ganteng, rapi, harum. Saya tak pernah bertemu dengan laki-laki yang seganteng itu, seharum itu, setampan itu, hai Rasulullah. Apa kata Nabi? Yang datang tadi menjenguk kamu itu adalah Jibril alaihissalam. Untuk orang yang ahli masjid,
Ini tuan-tuan sekalian, yang didatangi Jibril bukan para nabi, para rasul saja. Berdasarkan cerita ini, riwayat ini, orang-orang yang ahli masjid pun didatangi oleh Jibril alaihissalam. Satu lagi, wa in kanu fi hajatin a'anuhum, apabila mereka mempunyai keperluan, urusan, maka malaikat akan membantu urusan-urusan mereka. Hadirin tuan-tuan yang mulia, kalaulah hari ini banyak masalah dalam hidup, setiap kita urus urusan kita, makin diurus makin tak selesai, makin diurus makin kusut, makin diurus naik pangkat makin tak naik-naik, ya komandan. Apabila keadaan kita seperti itu, coba nilai diri, jangan-jangan saya ini bukan ahli masjid, sehingga urusan saya tidak dibantu malaikat. Allah Ta'ala tidak kirim malaikat untuk bantu urusan saya. Maka oleh karena itu, mulai hari ini, tuan-tuan yang pengurus-pengurus masjid, jangan sampai tak ada di masjid. Imam masjid, bilal masjid, pengurus masjid, takmir masjid, sudah diputus sebagai pengelola masjid, pengurus masjid, tapi tak ada di masjid. Ini jadi masalah ini. Dan tu abang komandan senyum-senyum di belakang, menjaga keselamatan masjid tapi tak pernah masuk masjid, ya komandan. Ini masalah. InsyaAllah mulai hari ini kita semua sama-sama niat, masukkan dalam hati kita rasa cinta kepada masjid, cinta kepada rumah Allah, sebagai tanda pembuktian cinta kita, taat kita, patuh kita, takut kita kepada Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.